Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Harifa, kelas Manajemen Dakwah semester 7, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini kita akan membahas ketika jamaah haji tiba di Bandara Arab Saudi. Ketika jamaah haji tiba di Bandara Arab Saudi, ada dua gelombang. Yang pertama, gelombang pertama di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Tata cara yang dilakukan oleh jamaah: yang pertama, mengantri turun dari pesawat dengan tertib. Yang kedua, memastikan tas, tentengan, dan paspor selalu berada dalam genggaman, sedangkan koper besar diterima oleh jemaah haji di hotel. Yang ketiga, menuju ruang pemeriksaan imigrasi dengan tertib sambil tetap memperhatikan aturan ketua kloter, ketua regu, maupun ketua rombongan. Yang keempat, mengikuti petunjuk petugas imigrasi Arab Saudi untuk mengantri dengan sabar dan teratur di loket imigrasi, dan menggenggam paspor dan melakukan sidik jari, melakukan foto dilakukan karena keduanya sudah dilakukan di Indonesia berkat sistem fast track. Selanjutnya yang kelima, menitipkan tas, tentengan, tas paspor, uang maupun barang berharga. Yang keenam, memperhatikan tanda kamar mandi untuk laki-laki dan kamar mandi untuk perempuan yang disediakan secara terpisah. Tanda kamar mandi untuk perempuan itu biasanya gambar kepala perempuan berjilbab, dan tanda kamar mandi untuk laki-laki biasanya itu berjenggot gambarnya. Selanjutnya menutup aurat dan disiplin dan tetap menjaga barang-barang agar jangan tertinggal. Selanjutnya, menjaga kekompakan regu dan mengikuti instruksi yang dilakukan oleh ketua kloter, ketua regu maupun ketua rombongan. Gelombang kedua kedatangan di Bandara Arab Saudi, yakni di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Adapun yang menjadi tata tertibnya sebagai peserta jamaah haji, yakni mengantri turun dari pesawat dengan tertib, memastikan tas, tentengan, dan paspor selalu berada dalam genggaman, sedangkan koper besar diterima oleh jemaah di hotel. Yang ketiga, menuju ruang pemeriksaan imigrasi dengan tertib sambil memperhatikan arahan-arahan dari ketua kloter, ketua regu maupun ketua rombongan. Yang keempat, mengikuti petunjuk petugas imigrasi Arab Saudi dengan patuhi sambil mengantri dengan sabar di loket imigrasi. Yang kelima, melaksanakan niat ihram umrah bagi jemaah yang berhaji tamattu, berniat ihram haji bagi yang berhaji ifrad, dan berniat ihram umrah dan haji bagi yang berhaji iqran jika mereka belum berniat ihram di asrama sebelumnya, di embarkasi atau di atas yang disebut Yalamlam atau Qarnul Munazil. Yang selanjutnya, mengikuti instruksi naik bus dan menuju hotel. Menuju Mekah bagi gelombang yang kedua, yakni menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi, lalu naik bus dengan tertib dan teratur. Yang kedua, menerima nasi box ataupun snack sebelum bus berangkat. Yang ketiga, melaksanakan niat ihram umrah bagi jemaah yang berhaji tamattu, berniat ihram berhaji bagi yang berhaji ifrad, dan berniat ihram umrah dan haji bagi yang berhaji qiran. Jika mereka belum berniat ihram di asrama embarkasi atau di atas Yalamlam atau Qarnul Manazil ketika bus bergerak. Yang keempat, membaca dan memperbanyak talbiyah, zikir dan doa selama di dalam perjalanan menuju Mekah.
Yang kelima, mengingatkan pengemudi bus untuk berhati-hati jika mereka ugal-ugalan. Selanjutnya, tiba di Hotel Madinah. Di sini perlu diketahui bahwa menjaga ketertiban saat turun dari bus dan menempati hotel yang telah ditentukan itu harus dengan teratur, dengan tertib. Yang kedua, mengatur waktu secara efektif dan efisien untuk melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in di Masjid Nabawi, karena waktu yang disediakan di Madinah hanya lebih kurang 8 hari ditambah 12 jam. Yang ketiga, memperhatikan waktu dan mengikuti proses ziarah ke tempat-tempat bersejarah yang diatur oleh Pasmuah. Itu biasanya bekerja sama dengan ketua kloter, karena waktu berziarah biasanya ditentukan pada hari ketiga sejak jemaah haji itu tiba di Madinah. Yang keempat, menjaga kebersihan kamar, membuang sampah pada tempatnya, dan mengeluarkan sampah dari dalam kamar untuk dibersihkan oleh para pekerja hotel. Yang kelima, mencatat baik lokasi hotel, nama, nomor hotel, nama masmuah siapa, wilayah tinggal, dengan cara mengingatnya tanda-tanda yang mudah dikenal sebelum berangkat ke Masjid Nabawi, agar ketika kita kembali ke hotel kita tidak tersasar. Yang keenam, mengikuti ceramah atau bimbingan yang telah diatur oleh ketua kloter atau TPHI dan konsultan ibadah haji. Selanjutnya, menuju Mekah bagi jemaah haji yang gelombang pertama, adapun yang dipersiapkan yakni koper, tas, tentengan, dan barang-barang berharga agar tidak tertinggal. Yang kedua, melaksanakan mandi sunnah ihram, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, kumis, merapikan jenggot, memakai wangi-wangian di badan. Dan yang ketiga, melepaskan semua pakaian dalam bagi jemaah laki-laki sebelum berangkat dari hotel dengan berpakaian ihram menuju Miqat Dzulhulaifah atau Birli. Yang keempat, memperhatikan nama syarikat atau perusahaan bus dan nomor bus, terutama ketika semua jemaah itu berada di Miqat Birli, serta menjaga semua peralatan yang berharga, barang-barang berharga, menjaga uang ketika berada di kamar mandi dan masjid. Yang kelima, melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat di Miqat Birli, kemudian dengan berniat ihram umrah atau haji dengan niat di dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Sedangkan bagi jamaah perempuan yang sedang haid dan jamaah sakit cukup berniat ihram ataupun haji di dalam bus. Yang ketujuh, membaca dan memperbanyak talbiyah selama perjalanan menuju Mekah. Selanjutnya, seluruh jemaah haji gelombang pertama dan gelombang kedua berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Yang pertama, selanjutnya melaksanakan tawaf dan sa'i cara berbuat berombongan dipandu oleh mutawif atau mursyid yang disediakan oleh maktab dan dikoordinasikan oleh ketua kloter dan TPHI. Setelah seluruh jemaah haji satu kloter itu dipastikan telah menempati kamar-kamar dan mendapatkan istirahat yang cukup. Yang kedua, memperhatikan letak hotel yang ditempati dengan mengingat tanda-tanda agar kita tidak kesasar, dan selanjutnya menyimpan kartu maktab, ingat nomor maktab dan nomor hotel sebelum jemaah berangkat ke Masjidil Haram agar terhindar dari tersesatnya di jalan. Selanjutnya, mengenali dengan baik 3 terminal. Ini yang paling penting di sekitar Masjidil Haram, masing-masing terminal Sip Amir
bab Ali dan Asyad. Agar apa? Agar jamaah tidak bingung memilih bus ketika hendak kembali ke hotel usai beribadah di Masjidil Haram. Dan yang terpenting adalah mengikuti kegiatan bimbingan ibadah yang diatur oleh petugas kloter serta kegiatan bimbingan konsultasi ibadah haji dan manasik haji yang dikoordinasikan oleh pembimbing ibadah atau TPIHI ibadah sektor dan konsultan ibadah sektor. Demikian itu saja video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita dapat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.